Mari kita journaling time. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai jurnal yang bahas mengenai cardiac arrest atau penyakit yang serangan jantung. Nah, serangan jantung ini ternyata banyak banget yang menyerang kaum orang-orang yang sering banget olahraga. Contohnya aku. Aku juga cukup concern apakah aku akan terkena penyakit jantung atau yang dinamakan dengan sudden death. Jadi kalau tiba-tiba lagi olahraga atau lagi aktivitas tiba-tiba meninggal. Nah, itu namanya dengan sudden death atau dikenal dengan SD. Nah, ini dia datanya bahwa ternyata atlet vs non-atlet itu tuh memiliki rasio yang cukup jomplang atau cukup jauh ya. Jadi atlet ini biasanya terkena serangan jantung lebih tinggi sampai dengan hampir 3 kali lipat nih, almost 3 times, hampir 3 kali lipat daripada orang-orang yang nggak suka olahraga. Jadi bagi teman-teman yang olahraga terus berpikir bahwa aku nggak bakal kena penyakit jantung koroner atau serangan jantung atau penyakit yang berkaitan dengan kematian mendadak atau sudden death, itu salah besar ya. Jadi orang-orang yang kayak aku, orang-orang yang sering olahraga badminton, orang-orang yang olahraga tenis, kardio, atlet, itu tuh bisa banget terkena penyakit jantung bahkan 3 kali lipat, kan gila. Nah, kalau udah tahu kayak gini, apakah ada pencegahannya? Nah, berdasarkan jurnal ini memang pencegahannya tuh ribet banget ya, harus disiapkan alat-alat seperti yang kayak setruman gitu, tert gitu. Kemudian harus sering-sering ke konsultasikan ke dokter jantung dan seterusnya. Tapi bagi aku, menurut aku penyakit jantung ini penyakit yang bisa dibilang opsi yang paling tidak eh, menyeramkan daripada penyakit lainnya menurut aku. Kemarin aku ngobrol sama salah satu temanku, kemudian bapaknya itu atau ayahnya itu eh, mengidap atau terkena penyakit sudden death atau penyakit jantung ketika bermain tenis. Dan aku nggak yang kasihan, enggak. Aku lebih prefer kayak, aku lebih yang kayak keren ya, kayak dia dia lagi senang-senang, lagi olahraga normal, bukan aktivitas yang jelek ya. Olahraga itu artinya aktivitas yang positif lah, tidak merugikan siapapun, bahkan sangat memberikan kesenangan untuk pemainnya atau usernya atau pengguna olahraga itu. Jadi kematian ketika sudden death menurut aku bukan kematian yang buruk bagi aku. Kalau aku bisa milih suatu orang, aku lebih prefer meninggal dengan sudden death atau tiba-tiba meninggal ketika olahraga atau aktivitas daripada aku harus mengalami penyakit dalam jangka yang panjang. Tapi itu pilihan. Tentu nggak mau ya, semua orang nggak mau mati dalam waktu masih muda. Tapi kalaupun memang sudah usia 70, 80, 90 kemudian kena sudden death, kayaknya bukan opsi yang kurang nyaman. Menurut kalian gimana?